Martial Universe. Bab 138. Judul, Pengejaran Lindong. 50.000 batu yang yuan per orang? Mendengar kalimat yang dilontarkan oleh Lindong, meskipun mereka tahu kalau nyawa mereka ada di tangan pemuda itu, Cao Zu masih memberanikan diri untuk menggeram. 50.000 batu yang yuan? Kenapa kau tidak merampok orang saja? Bukannya sedang kulakukan sekarang? Lindong tersenyum tipis sembari mengayunkan pedang nyala api di tangannya. Bagian tajamnya mengayun di dekat tenggorokan keduanya, meninggalkan jejak energi merah panas di sana. Berhenti, berhenti. Mereka memandang pedang yang semakin mendekat. Liu Long sudah tidak bisa menahannya lagi dan buru-buru berteriak. Setelah melihat pedang Lindong berhenti, Liu Long memaksa tersenyum dan berujar. Kak Lindong, 50.000 batu yang yuan terlalu banyak. Aku khawatir kami tak memiliki jumlah sebanyak itu. Nyawamu atau batu yang yuan, pilihan ada di tanganmu. Lindong tersenyum. Senyumnya terlihat ramah, namun di mata Liu Long dan Cao Zu terlihat seperti senyuman iblis. Saat ini Liu Long menyadari kebodohan mereka berdua yang berusaha menghalangi Lindong dan mencoba membalas dendam. Orang di depannya ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan senior Zhou Tong. Aku tidak punya banyak waktu. Aku masih harus naik ke atas. Kalau kalian berdua tidak bisa menentukan, maka aku yang akan membantu kalian membuat keputusan. Jari Lindong mengetuk pelan pedang nyala api di tangannya sambil tertawa. Baiklah, akan kuberikan. Melihat Lindong yang tak sabaran, Liu Long tak lagi berani berkata-kata lagi. Dia lantas mengeratkan gigi dan mengambil tas Qian Kun, kemudian melemparnya pada Lindong. Lindong menerima tasnya dan memeriksa isinya. Dia tersenyum dan mengangguk setelahnya. Tatapannya kini berpindah pada Cao Zu, yang berubah sangat pucat seolah kedua orang tuanya tewas, kemudian bertanya halus. Bagaimana denganmu? Semua yang kumiliki jumlahnya hanya 40.000 batu yang yuan. Cao Zu mengeratkan gigi, lalu melihat Lindong mengulurkan tangan. Berikan padaku. Sudut bibirnya berkedut sejenak. Cao Zu hanya bisa merasa seolah mengalami pendarahan internal sembari mengambil tas Qian Kun dan melemparnya ke tangan Lindong. Hahaha, terima kasih banyak atas hadiahnya. Setelah menyimpan dua tas Qian Kun, senyum di wajah Lindong menjadi lebih cerah. Dia mengayunkan pedang nyala api di tangannya sambil Liu Long memperhatikan dengan cemas. Lindong kemudian terkekeh. Pedang ini tidak buruk, akan kusimpan. Setelah berkata demikian, Lindong menyimpan pedang nyala api tersebut ke dalam tas Qian Kun tanpa sedikit pun menunjukkan rasa hormat. Dia menangkupkan tangannya terhadap dua sosok menyedihkan di atas lantai, kemudian menyeringai. Terima kasih banyak pada kalian berdua. Kalian boleh datang lagi lain kali. Mendengarnya, kedua orang yang mulanya cemas dan sangat tertekan itu segera memuntahkan darah, disusul penglihatan mereka yang semakin menggelap. Kali ini harta mereka benar-benar dikuras habis. Kalau mereka datang lagi, mungkinkah giliran darah dan kulit mereka yang akan diambil? Setelah menyimpan tas Qian Kun miliknya, Lindong tak lagi memperhatikan kedua orang itu dan langsung naik menembus tembok mental energi yang menghalangi jalannya ke lantai 6. Dinding mental energi yang menghalangi lantai 6 cukup kuat. Bahkan Liu Long dan Cao Zu tidak bisa melewatinya. Dikatakan bila di duel menara sebelum ini, hasil terbaik yang dicapai oleh anggota Kota Api Langit adalah lantai 6, sementara Kota Yan hanya berhenti sampai di lantai 5. Lindong berdiri di depan dinding mental energi. Mental energi pun perlahan menyelimuti tubuhnya. Setelahnya, diiringi tatapan Liu Long dan Cao Zu, dia melangkah maju. Saat tubuh Lindong bersentuhan dengan dinding mental energi, dindingnya sedikit bergetar. Riak-riak pun menyebar di permukaannya, sementara tubuhnya melaju perlahan hingga akhirnya menghilang. Dia masuk. Ekspresi Liu Long dan Cao Zu berubah setelah melihat sosok Lindong yang menghilang di balik tembok. Mereka terperanjat. Di duel menara ini, hanya ada dua orang yang berhasil memasuki lantai 6. Zhou Tong dari Kota Api Langit dan Zi Yue dari Kota Yan. Namun kelihatannya Lindong pun memasuki lantai 6. Senior Liu Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cao Zu memasang ekspresi pahit. Kali ini kekalahan mereka sangat besar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tinggal di sini saja selama yang kita bisa. Ujar Liu Long sembari melirik kesal pada Cao Zu. Apakah kita akan membiarkan Lindong mengambil batu yang yuan kita? Cao Zu terdiam beberapa saat sebelum berujar dengan nada tidak terima. Memang kau bisa apa?
Kekuatan bocah itu sebanding dengan senior Zhou Tong. Bahkan setelah kita menggabungkan kekuatan pun masih kalah. Kalau bukan karena tidak boleh membunuh orang di duel menara, orang itu pasti sudah membunuh kita sekarang. Kalau kau masih ingin cari mati, jangan libatkan aku. Liu Long berteriak marah. Ketika dia mengingat-ingat hasil hari ini, dia diliputi oleh kemarahan. Jika dia tahu hasilnya akan seperti ini, dia tidak akan tergoda dengan uang Cao Zu. Hasil yang luar biasa, tak hanya dia gagal mendapatkan sesuatu, dia bahkan dipaksa menyerahkan seluruh hartanya. Melihat Liu Long yang marah, Cao Zu menelan ludah dan tidak berani bicara lebih jauh. Dia hanya bisa meratap dalam keputusasaan seperti terong yang habis dipukuli. Di luar menara Master Simbol, guru besar Yan dan yang lain berdiri tanpa berkedip melihat menara tinggi abu-abu di sana. Saat ini, menara Master Simbol menampakkan kerlipan cahaya. Jika cahaya tersebut diperhatikan, kerlip-kerlip itu dibentuk oleh banyak titik-titik cahaya. Titik cahaya tersebut semakin ke atas semakin redup. Di lantai 7, tak terlihat cahaya sama sekali. Sementara di lantai 6 terdapat 2 titik cahaya. Kelipan kedua titik cahaya tersebut sangat terang. Kelihatannya Ziyue dan Zhou Tong telah memasuki lantai 6. Melihat 2 titik cahaya di lantai 6, Master Simbol Paruh Baya di sebelah guru besar Yan berbicara. Dari kata-katanya tampaknya titik cahaya tersebut mewakili jumlah orang. Kelihatannya menang atau kalah akan ditentukan oleh kedua orang itu. Master Simbol Paruh Baya lainnya pun membuka mulut. Di duel menara sebelumnya, hasil terbaik dari Master Simbol muda dari kota Yan hanya ada di lantai 5. Kali ini mereka bisa dianggap telah berkembang daripada tahun lalu. Setelah guru besar Yan mendengar itu, dia tidak menjawab. Tatapannya berhenti beberapa saat di lantai 5. Dia percaya kalau Lindong pasti bisa naik ke lantai 6 dengan kekuatannya yang seperti itu. Tapi sampai sekarang kenapa dia masih belum naik? Hehehehe, Yan Xuan, kelihatannya kota Yan cukup berkembang dari tahun lalu. Tampaknya, siapa saja yang berhasil memasuki lantai 7 akan menjadi pemenang. Han Yun dari Kota Api Langit menggunakan momen ini untuk berbicara. Guru besar Yan melirik sekilas pada Han Yun. Saat guru besar Yan akan membalas, suara terkejut di sebelahnya tiba-tiba terdengar. Ada satu lagi yang berhasil naik ke lantai 6? Siapa itu? Suara itu membuat guru besar Yan buru-buru menoleh. Han Yun pun terkejut, lantas turut mengarahkan pandangannya ke lantai 6. Benar saja, mereka menemukan titik cahaya lain yang muncul di sana. Siapa orang itu? Di antara Master Simbol dari Kota Api Langit kali ini tidak ada yang punya kekuatan untuk bisa naik ke lantai 6 kan? Melihat titik cahaya tambahan di sana, alis Han Yun mengernyit. Jika orang itu bukan dari Kota Api Langit, apakah dia berasal dari Kota Yan? Memikirkannya, Han Yun pun melirik ke arah guru besar Yan melalui sudut matanya. Jelas sekali dia melihat jejak kegembiraan di wajah pria itu. Titik cahaya itu seharusnya milik Lindong. Sementara alis Han Yun masih mengernyit, salah satu Master Simbol Paruh Baya dari Kota Yan tiba-tiba menyeru. Di antara Master Simbol muda di Kota Yan, hanya Lindong dan Ziyue yang bisa naik ke lantai 6. Lindong, bocah tidak terkenal itu, mendengarnya, mata Han Yun menyipit. Dia tidak menyadari jika bocah yang terlihat seperti pemeran pembantu di sebelah Ziyue ternyata memiliki kekuatan sehebat itu. Percuma meski kau bisa naik ke lantai 6. Kota Api Langit sudah bertekad untuk mendapatkan menara Master Simbol ini. Han Yun mendengus sinis di dalam hati. Dari yang dia lihat, tak ada Master Simbol muda di Kota Yan yang tampak memiliki bakat menonjol. Hanya Ziyue yang bisa dianggap setengah layak. Namun saat dibandingkan dengan Zhou Tong, gadis itu tidak ada apa-apanya. Jika saat itu tiba, dia akan menunjukkan pada Yan Xuan dan yang lain, siapa jenius yang sebenarnya. Dibandingkan dengan jenius yang seperti itu, Ziyue dan Lindong hanyalah kunang-kunang di bawah rembulan. Di lantai 6 menara Master Simbol yang kosong, terdengar langkah kaki berat yang entah mengapa memekakkan telinga. Dua sosok yang jaraknya tak begitu jauh itu melangkah maju dengan langkah berat menuju bagian tengah lantai 6. Fiuh. Jarak dekat yang tidak sampai 100 langkah sudah membuat keringat Ziyue menetes seperti hujan. Tekanan mental energi yang tercampur di udara dan melingkupinya bagaikan batu besar yang terus berusaha menimpanya.
Tapi pada akhirnya, gadis yang selalu bersikap dingin itu berhasil bertahan sambil mengeratkan gigi. Orang itu. Memangnya dia tidak lelah? Ziyue mendongak dan menatap sosok itu. Sosok tersebut adalah Zhou Tong dari kota api langit. Dari langkah kaki pemuda itu yang juga tampak berat, dia terlihat bisa melaju dengan kecepatan konstan. Dari awal hingga akhir, kecepatannya tidak berkurang sama sekali, bahkan di bawah tekanan mental energi di sini. Kalau seperti ini terus, kau tidak bisa melewati dinding mental energi di lantai 6. Di dalam menara master simbol yang kosong, suara tenang Zhou Tong tiba-tiba terdengar. Ziyue menggigit bibirnya dan tidak menjawab. Dia terus berjalan langkah demi langkah menggunakan mental energinya hingga batas sampai merasa pusing. Dengan langkah berat tersebut, keduanya berhenti di depan dinding mental energi yang menghalangi jalan menuju lantai 7. Maaf, Kota Yan akan kalah kali ini. Zhou Tong menatap pada dinding mental energi di depannya. Dia bisa merasakan gelombang mental energi yang kuat di dalamnya. Tak lama kemudian, dia menengok dan tersenyum mengejek ke arah Ziyue. Dalam mimpimu, ekspresi Ziyue tetap dingin. Zhou Tong terkekeh. Di antara master simbol muda di Kota Yan, hanya Ziyue yang bisa mengimbanginya. Tapi ini adalah batasnya. Aku akan naik ke lantai 7 duluan. Kalau kau punya kemampuan, susul aku. Setelah berujar demikian, Zhou Tong langsung melangkah maju. Dinding mental energi itu langsung menggeliat cepat dan mengeluarkan gelombang mental energi yang mengerikan, seolah ingin mendorongnya keluar. Namun menghadapi tekanan tersebut, tubuh Zhou Tong terus maju perlahan-lahan, kemudian melangkah ke dinding mental energi sampai sosoknya menghilang. Dia berhasil. Melihat sosok Zhou Tong yang menghilang, tangan Ziyue yang seputih kamelia itu menggenggam erat. Ia lalu memusatkan seluruh mental energinya di sekitar tubuh. Kemudian, dia pun melangkah ke arah dinding mental energi. Bes! Saat tubuh Ziyue melangkah ke dalam dinding mental energi, ekspresinya berubah pucat dalam sekejap. Gelombang mental energi yang mengerikan menyebar dan tubuhnya terpental ke belakang seolah terhantam sesuatu yang kuat. Darah dimuntahkan dari mulutnya. Apakah kita akan kalah? Rasa pusing di kepalanya semakin menjadi-jadi ketika Ziyue menatap dinding mental energi yang semakin menjauh. Ekspresi pahit dan tak berdaya tampak di wajah cantik namun sinisnya. Dia benar-benar telah berusaha sebaik mungkin. Dak. Saat Ziyue akan memejamkan mata dan menyerah, dia tiba-tiba merasakan tangan hangat dan lembut di punggungnya yang halus dan bagaikan batu giok. Tubuhnya yang terpental ke belakang mendarat di lantai perlahan-lahan. Bantuan yang datang tiba-tiba itu mengejutkan Ziyue. Sebelum dia sadar apa yang sedang terjadi, seseorang melangkah melewatinya dan berjalan menuju dinding mental energi yang menghalangi tangga menuju lantai 7. Serahkan semuanya padaku. Karena aku diundang oleh guru besar Yan, aku harus menunjukkan sedikit usaha. Kalau tidak, seseorang akan mengataiku tidak berguna. Sembari melihat pada orang yang melewatinya, gadis itu mendengar kekeh pelan di telinganya. Sosok ramping Ziyue gemetar pelan sembari menatap syok pada seseorang di depannya. Dia tidak menyangka Lindong bisa naik ke lantai 6.